Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Zulfarita Putri dengan NIM 24016038, nomor urut 33 dari kelompok 5. Akan mempresentasikan materi mengenai wawancara. Nah, untuk mendalami materi, tentu hal utama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari wawancara. Apa sih wawancara itu? Nah, wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi dua arah yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Menurut Fadalah 2021, wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang dianggap mengetahui atau mengalami suatu fenomena tertentu. Hakim 2021 menekankan bahwa wawancara bersifat dua arah, sehingga memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih mendalam, yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode lain seperti observasi atau angket. Wijoyo 2022 mengatakan bahwa dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara memegang peranan penting karena mampu menggali pemahaman yang mendalam mengenai perspektif dan pengalaman dalam subjek penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas dari segi tujuan dan manfaat wawancara. Yang pertama, yaitu wawancara untuk menggali informasi yang tidak tertulis atau tidak teramati langsung. Yang kedua, wawancara mendapatkan perspektif personal dan mendalam dari narasumber. Yang ketiga, wawancara dapat menjalin hubungan interpersonal yang memungkinkan komunikasi lebih terbuka nantinya. Sedangkan di dalam penelitian, wawancara dapat membantu membangun validitas dan konteks data yang ingin dikumpulkan. Wawancara dalam praktiknya dibedakan menjadi 3 jenis utama berdasarkan tingkat struktur dan fleksibilitasnya. Yang pertama yaitu ada wawancara terstruktur, kedua semi terstruktur, dan ketiga tidak terstruktur. Yang pertama kita akan membahas dari wawancara terstruktur. Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara sistematis. Pewawancara hanya bertugas menanyakan pertanyaan sesuai urutan yang telah ditentukan, tanpa adanya improvisasi. Jenis ini sering digunakan dalam survei atau evaluasi, karena dapat memudahkan proses pengolahan data dan perbandingan antar responden. Yang kedua yaitu ada wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara ini, pewawancara menggunakan pedoman wawancara berupa daftar topik atau pertanyaan utama, namun tetap memberi ruang untuk eksplorasi lebih lanjut ke depannya. Pewawancara dapat menyesuaikan arah pembicaraan sesuai dengan respon dari narasumber. Wawancara semi terstruktur ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif karena mampu menangkap dinamika dan konteks sosial yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu ada wawancara tidak terstruktur. Jenis ini bersifat sangat fleksibel dan spontan tanpa panduan pertanyaan yang ketat. Pewawancara membiarkan percakapan mengalir bebas sesuai dengan respon dari narasumber, sehingga memungkinkan penggalian informasi yang lebih dalam dan luas nantinya. Wawancara tidak terstruktur ini cocok digunakan untuk studi eksploratif yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena tanpa batasan topik yang ketat. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pertanyaan wawancara. Yang pertama yaitu ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini mengundang narasumber untuk menjawab secara panjang lebar. Contoh pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda saat mengalami hal itu? Pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan tertutup. Di sini jawaban hanya singkat dan langsung. Contoh, apakah Anda sudah pernah mengikuti pelatihan? Mungkin jawabannya hanya sekedar, ya saya pernah mengikuti pelatihan itu. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan probing atau lanjutan. Di sini menggali informasi lebih mendalam. Contoh pertanyaannya, mengapa Anda merasa demikian? Yang keempat, ada pertanyaan reflektif, yaitu mengulang atau menegaskan jawaban untuk klarifikasi. Contohnya,
Jadi, Anda merasa tidak didukung oleh rekan kerja. Nah, di dalam wawancara ada namanya lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan wawancara ini merupakan alat bantu yang digunakan oleh pewawancara untuk menjaga alur dan fokus selama proses wawancara berlangsung. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman agar wawancara tetap sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak menyimpang dari konteks yang telah direncanakan. Secara umum, lembaran ini memuat beberapa komponen penting seperti tujuan wawancara. Tujuan wawancara di sini menjelaskan maksud dan arah wawancara sesuai dengan topik penelitian. Lalu ada pula identitas narasumber seperti nama, usia, pekerjaan, atau latar belakang lain yang relevan. Dan ada juga daftar pertanyaan utama ataupun pertanyaan tambahan nantinya. Ini sebagai panduan bagi pewawancara dalam mengeksplorasi informasi. Ada pula kolom catatan untuk mencatat jawaban narasumber serta kesan penting yang muncul selama wawancara nantinya. Dan terdapat pula ruang observasi nonverbal yang digunakan untuk mencatat ekspresi, gestur, atau bahasa tubuh narasumber yang dapat memperkaya data. Nah, hal ini menegaskan bahwa penggunaan lembaran bimbingan di sini sangat penting dalam menjaga struktur dan efektivitas dalam wawancara, serta nantinya membantu peneliti dalam mendokumentasikan data secara sistematis. Terdapat 3 tahapan wawancara secara umum. Yang pertama yaitu persiapan. Di sini kita harus menentukan tujuan dan topik, memilih narasumber yang relevan, menyusun daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan, dan menyiapkan alat bantu seperti rekaman dan catatan. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan membuka wawancara, membangun hubungan yang baik, menyampaikan maksud wawancara, meminta izin perekaman, serta bertanya dengan teknik yang tepat dan responsif. Setelah itu, barulah masuk kepada penutupan. Di dalam penutupan, kita menyimpulkan hasil wawancara, berterima kasih kepada narasumber, dan menyimpan hasil wawancara dengan aman. Di dalam wawancara, ada hal yang tak kalah penting, yaitu etika. Etika merupakan landasan utama dalam pelaksanaan wawancara, terutama di dalam konteks penelitian yang melibatkan subjek manusia. Menurut Hansen 2020, penerapan prinsip-prinsip etis sangat penting untuk memastikan bahwa proses wawancara berlangsung secara profesional, manusiawi, dan dapat dipercaya. Beberapa prinsip etika yang harus dijunjung tinggi di dalam wawancara yang pertama, yaitu menjaga kerahasiaan dan privasi narasumber, termasuk identitas dan informasi sensitif yang diberikan selama wawancara berlangsung. Yang kedua, yaitu meminta informed consent atau persetujuan secara sadar. Sebelum melakukan perekaman, suara, atau video, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan kebebasan narasumber, dibutuhkan persetujuan di sini. Selanjutnya yaitu tidak menghakimi atau menyudutkan narasumber, baik itu secara langsung maupun melalui nada pertanyaan yang kita berikan, agar tercipta suasana yang aman dan terbuka nantinya. Selanjutnya yaitu ada menghormati hak narasumber untuk menolak menjawab pertanyaan tanpa tekanan atau paksaan. Lalu ada juga bersikap transparan mengenai penggunaan data hasil wawancara. Ini termasuk tujuan dan bentuk pemanfaatan dalam laporan atau publikasi penelitian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, pewawancara dapat membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan, terbuka, dan saling menghargai nantinya, sehingga kualitas data yang diperoleh pun menjadi lebih valid dan bermakna. Nah, berikut adalah contoh praktik wawancara antara mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan narasumbernya adalah seorang guru. Topik yang diangkat yaitu mengenai dampak pembelajaran daring terhadap siswa sekolah menengah atas. Di sini pewawancara telah mengetahui identitas dari narasumber, karena sebelumnya sudah bersepakat untuk melakukan adanya wawancara. Baik, langsung saja. Selamat pagi Pak Arif.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Selamat pagi. Sama-sama, saya senang bisa membantu. Bisa Bapak ceritakan bagaimana pengalaman mengajar selama pembelajaran daring beberapa waktu lalu? Tentu, selama pembelajaran daring, saya menghadapi tantangan dalam menjaga interaksi dengan siswa. Banyak siswa yang kesulitan akses internet dan beberapa kurang aktif mengikuti pembelajaran. Menarik. Lalu, menurut Bapak, apa dampak paling signifikan dari pembelajaran daring terhadap siswa? Yang paling terasa adalah menurunnya motivasi belajar dan kurangnya kedisiplinan. Banyak siswa yang tidak fokus karena belajar dari rumah tidak seefektif di kelas. Apakah ada strategi tertentu yang Bapak gunakan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Saya mencoba menggunakan metode diskusi online dan memberikan tugas yang bersifat proyek agar mereka lebih aktif. Juga saya sering mengadakan sesi tanya jawab secara personal melalui chat. Baik sekali, Pak. Terakhir, apa harapan Bapak terhadap sistem pembelajaran ke depannya? Saya berharap ada kombinasi antara tatap muka dan daring ke depannya. Dengan begitu, siswa tetap bisa merasakan interaksi langsung sekaligus memanfaatkan teknologi yang ada. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas waktu dan informasinya. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi penelitian saya. Sama-sama, semoga sukses. Nah, itu dia tadi contoh dalam praktik wawancara yang sederhana. Kesimpulannya, wawancara merupakan metode komunikasi dua arah berupa pengumpulan data yang efektif dan penting, terutama di dalam pendekatan kualitatif, karena memungkinkan peneliti atau pewawancara untuk menggali informasi secara mendalam melalui interaksi langsung dengan narasumber. Dengan memahami jenis-jenis wawancara seperti terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, serta menggunakan berbagai bentuk pertanyaan terbuka, tertutup, probing, dan reflektif, proses wawancara menjadi lebih terarah dan bermakna. Penggunaan lembaran bimbingan wawancara juga berperan penting dalam menjaga fokus dan alur dalam wawancara. Praktik wawancara yang baik menuntut persiapan yang matang, pelaksanaan yang komunikatif, dan penutupan yang sopan. Semuanya harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip etika seperti menjaga kerahasiaan dan menghormati hak narasumber. Dengan penguasaan teknik dan pemahaman etis, wawancara tidak hanya menjadi alat pengumpulan data, tetapi juga menjadi jembatan untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang individu secara lebih manusiawi dan kontekstual ke depannya. Nah, sekian dulu pembahasan materi kita mengenai wawancara. Saya Nadia Zulfarita Putri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.